Engkau tidak hanya memberikan kasih dan iman, tapi juga Engkau memberikan pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami tidak takut menghadapi masa depan, karena Roh Tuhan yang akan menolong kami menjalani pengharapan iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum, dan ajar kami terus ya Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Karena dari situ kami mengalami kekuatan, penghiburan, dan menikmati betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi untuk semua kita. Mari kita membuka Mazmur Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 4. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Minta Sheila membacanya, karena minggu depan Sheila akan pulang ke Jogja untuk sekolah. Ya, kita mendengar suara indahnya. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Minta lagi saya Sheila. Ya, terima kasih banyak. Bersama. Bersabdalah Tuhan kami mendengarkan, bersabdalah Tuhan kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih untuk teman-teman, silakan kembali ke tempat duduknya. Tema kita hari ini buah Roh Kudus, yaitu kemurahan atau kebaikan. Nah, buku penuntun kita di dalam khotbah ini menggabungkan antara kemurahan hati dan juga kebaikan. Karena kedua kata Yunaninya itu tidak jauh artinya, ya sangat dekat sekali. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seorang anak ditanya ya, oleh orang tuanya, apa itu kemurahan? Anaknya dengan lantang, tegas, yakin menjawabnya. Kalau Pak Agus kasih saya donat, itu kebaikan. Tapi kalau Pak Agus kasih donatnya ada kejunya, ada apa lagi mayonesnya, bla-blanya sebegitu, itu namanya kemurahan. Begitu Pak Agus katanya, satu catatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang di dapur, kalau kasih saya kopi nggak cukup, jangan kopinya, ada goreng-gorengannya. Kalau hanya kopi itu kebaikan. Tapi kalau tambah goreng-gorengannya, tambah baksonya, wah itu namanya kemurahan hati. Karena dia memberi lebih. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai kemurahan atau kebaikan sebagai buah Roh Kudus itu, maka saya mau mengajak Bapak Ibu menerawang ke belakang jauh gitu ya, mengenai fakta, sejarah, dan fenomenanya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Apa fakta historis dan fenomenanya berbicara tentang Roh Kudus itu, buah Roh Kudus itu ya.
Selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu, yaitu Allah Roh Kudus, kurang mendapat sorotan ya, di abad-abad sebelumnya. Oleh karena itu, ada pandangan dari kalangan karismatik itu, gereja-gereja tradisional membutuhkan reformasi kedua atau abad kedua, karena reformasi abad ke-16 hanya menghasilkan reformasi setengah matang. Tidak merestorasikan akan pekerjaan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, aliran dari karismatik ini mengatakan pekerjaan Roh Kudus di abad kedua dan ketiga itu, di mana gereja kuno melenyapkan ajaran Montanus ya, sebagai gerakan karismatik yang pertama itu, ya, dan mereka dianggap bidat daripada aliran Montanus ini. Bapak Ibu kiranya tidak asing ya kalau saya nyampaikan ini supaya kita mendapatkan hal yang ya pengetahuan historis dari gereja Tuhan itu. Nah, kalau kita melihat aliran Montanus itu yang dikatakan karismatik yang pertama, itu kelihatan di dalam gerakan dari aliran karismatik pada hari ini. Nah, di dalam ajaran Montanisme itu, Bapak Ibu, atau Montanus itu, maka orang Kristen itu ada dua. Orang Kristen biasa, ya. Tapi yang kedua adalah orang Kristen yang luar biasa, di mana ia memiliki ya, Roh Kudus dengan tanda-tandanya itu, ya, berbahasa lidah dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu sekarang di mana? Sudah ada Roh Kudus enggak? Ya, kalau belum ada Roh Kudus, maka Bapak Ibu harus dibaptis dengan baptisan Roh tadi itu. Ya. Bahkan aliran Montanus ini, yaitu Montanus sendiri, ya, mengatakan bahwa dia itu reinkarnasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kemudian aliran ini, Montanus ini atau Montanisme itu, dia merendahkan materi. Ini terpengaruh dengan filsafat Yunani bahwa materi itu ya nggak baik, ya. Dan kemudian dia juga merendahkan perkawinan. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, yang akan menikah, perkawinan itu menurut Montanus ini rendah keadaannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, dia mengatakan reformasi oleh Luther dan Calvin itu ya, tetap tidak lengkap, tidak matang, setengah matang. Sehingga pekerjaan Roh Kudus itu tetap dianggap suatu kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka mereka mengatakan, maka kamilah penerusnya. Maka kamilah harapannya itu, Bapak. Tapi kita juga mengakui, Bapak Ibu. Misalkan contohnya kita melihat di pengakuan iman rasuli kita itu. Aku percaya kepada Yesus Kristus, kemudian aku percaya kepada Roh Kudus. Dia titik. Saya mempersiapkan khotbah ini, saya baca buku sistematik saya itu ada beberapa versi gitu ya. Dari kalangan-kalangan Protestan itu memang ketika dia membahas Roh Kudus, dia hanya sampai pada karunia-Nya. Dia tidak sampai kepada buahnya itu. Ya. Tetapi memang kenapa waktu itu tidak menjadi sesuatu yang dibicarakan? Karena tantangan gereja pada abad awal-awal itu adalah mereka berhadapan dengan aliran bidat mengenai Kristus itu sendiri. Kristus itu manusia, tidak diakui Allahnya, Yesus Allah, tapi tidak diakui kemanusiaannya, setengah Allah, setengah manusia, seperti begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, gereja kita terpanggil untuk menyikapi pandangan-pandangan atau kegerakan-kegerakan gereja atau sejarah gereja yang memang tidak kuat, tidak luas membahas tentang
Roh Kudus. Tapi sebenarnya bukan tidak, tapi mereka mencampurkan, gitu, tidak membahas di satu bagian tertentu, gitu. Nah, ini pun juga diakui oleh namanya Pendeta Joas Adi Saputra. Dia mengutip namanya teolog G.J. Sirk, Pak baca nggak paham ya. Dia mengatakan doktrin Roh Kudus itu sebagai Cinderella teologi. Karena Kristen itu mengabaikan pribadi dan karya Roh Kudus dan menganggapnya bersifat sekunder dari pribadi Trinitarian itu Bapa, Anak. Tetapi Bapak Ibu, Pak Yoas juga mengatakan bahwa doktrin Roh Kudus sekarang ini bukan lagi Cinderella yang ditinggalkan ibu. Tahu cerita Cinderella itu ya? Bukan lagi Cinderella yang ditinggalkan ibu atau saudara-saudaranya di pesta teologi, melainkan sang putri menarik perhatian semua orang di dalam pesta tersebut. Karya Roh Kudus kemudian direfleksikan, bukan lagi secara personal atau interpersonal, tapi dirayakan secara komunal, secara komunitas, secara gereja, secara sosial juga berdampak. Karena orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, juga disertai dengan karunia kudus, itu mempengaruhi masyarakatnya. Kemudian, Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu membuat kita mencintai ciptaan Tuhan ini. Kita memelihara ciptaan Tuhan ini. Ada gerakan-gerakan orang yang coba melestarikan alam. Bapak Ibu yang sering buang sampah, itu dikritik di sini. Oleh karena seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seorang yang ada Roh Kudus di dalamnya, dia mencintai alam. Dia mencintai sungai, dia mencintai apa saja alam yang Tuhan buat. Ya. Saya kemarin makan di pinggir kali ya di Mananggal itu. Ada ya kan. Saya lihat bahwa ya ampun. Masih banyak juga plastik-plastik dibuang. Bahkan kemarin itu ada yang mengatakan ada kasur di daerah Sidoarjo itu dibuang ke sungai lagi. Udah sungainya dangkal, nggak ada air, dibuang lagi kasur. Luar biasa. Ya. Nah, Pak Yoas mengatakan seorang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia memelihara alamnya. Salah satu contohnya itulah. Jangan membuang sampah ya di mana-mana karena itu tidak cocok. Yang kedua, fenomena yang kedua Bapak Ibu adalah ini mengenai karunia, ketidakseimbangan antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Ya. Orang lebih suka Bapak Ibu dengan karunia Roh Kudus. Dan itu mendapat perhatian sekali dalam gereja-gereja. Maka Bapak Ibu tidak heran seminar-seminar, buku-buku yang terbit mengenai karunia-karunia Roh Kudus itu banyak dibahas. Tapi bagaimana dengan buah Roh Kudus Bapak Ibu sekalian? Bahkan banyak gereja tradisional yang tua-tua atau gereja yang tua itu dipengaruhi semangat gerakan-gerakan yang menonjolkan karunia-karunia roh itu. Mengapa? Oleh karena gereja tradisional itu, gereja tua itu terjebak di dalam liturginya. Dia terjebak di dalam aturan-aturan gerejanya. Tepuk tangan aja kok di gereja yang tua-tua itu, di gereja yang tradisional, yang lama itu, nggak tahu sekarang apa sudah ada. Belum juga bisa. Ya. Kalau di salah satu gereja Reform yang gede itu, dia tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya, puji, dan tepuk tangan, ayo puji Tuhan. Ya. Tapi, ya. Sehingga jemaat itu bosan, mulai mengembangkan aktivitas, menyediakan ruang untuk sikap bebas, lebih suka spontanitas, karunia dan talenta yang dimiliki oleh jemaat itu ikut dilibatkan, dimanfaatkan dengan tegas dan tangkas, baik dalam ibadah dan di luar ibadah. Jemaat diberi ruang untuk mengembangkan karunia dan talentanya, dihargai, diakui sebagai jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ini ketakutan oleh gereja-gereja yang tua itu dengan gerakan-gerakan gereja yang mega church itu, Bapak. Dan setelah diselidiki ternyata bukan pertumbuhan daripada penginjilan dari jiwa-jiwa baru. Ternyata banyak dari gereja lain itu masuk ke dalamnya itu. Ada satu alasan yang juga positif, oleh karena gereja-gereja, termasuk gereja kita itu, tidak tanggap terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya. Bapak Ibu, karunia-karunia Roh Kudus memberi ruang kita untuk berpartisipasi sepenuhnya ke dalam misi, betul. Ya, karunia itu tidak boleh ditiadakan, karena itulah cara Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk kita bisa bermisi, bisa bercerita tentang Yesus. Ya, Tuhan juga menganugerahkan masih kesembuhan-kesembuhan, pertolongan demi pertolongan dengan karunia-karunia Roh Kudus dan kuasanya itu. Oleh karena itu Pak Yowas itu mengatakan Roh Kudus, karunia Roh Kudus sangat penting karena Allah yang menganugerahkannya. Karunia-karunia Roh Kudus memberi ruang sepenuhnya ke dalam misi Allah bagi dunia gereja dibangun oleh Roh Kudus melalui kepelbagaian karunia dan pelayanan. Ya. Oleh karena itu jemaat ini, karena kita diberikan Roh Kudus dan karunia-karunianya, maka kita tidak harus bermisi. Hidup kita harus bermisi, menceritakan siapa Tuhan yang kita imani. Siapa Tuhan yang menyelamatkan kita. Nggak bisa diam. Ketika engkau berbisnis, ketika engkau berdagang, ketika engkau sekolah, harus keluar itu. Berkarunia. Ya. Dan orang yang sungguh menghargai karunia Roh Kudus dalam dirinya, maka akan banyak sekali mukjizat-mukjizat kuasa Tuhan itu dinyatakan kepadanya. Ya, seperti yang saya lalu katakan waktu saya berpraktik 1 tahun itu ya. Orang sakit perut saya kasih obat sakit kepala bisa sembuh dia dulu. Apakah obat itu? Enggak. Tapi karena saya datang, saya berdoa, dalam nama Yesus, belas kasih-Mu Tuhan Kau berikan, sehingga anak itu boleh. Ya. Hanya Bapak Ibu harus diwaspadai. Karena orang tergandung-gandung dengan karunia Roh Kudus, sehingga kalau dia memperoleh karunia kesembuhan, karunia ABC, sehingga namanya begitu terkenal, ada orang yang menjalankan karunia penyembuhannya itu di jalan-jalan, di mana-mana, oh luar biasa terkenalnya. Ya, dan puji Tuhan, dari itu bisa juga banyak orang dibawa kepada Kristus. Tapi saya mau ingatkan, John Stott itu mengatakan, dan itu doanya setiap pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Yesus sendiri penuh dengan roh, Ia adalah Kristus yang berdiam dalam diri kita melalui roh. Jadi semakin kita dipenuhi dengan roh Allah, dan semakin matang buah roh di dalam kita, semakin kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Setiap pagi dia berdoa, Tuhan berilah saya menjadi seperti Kristus di dalam hidup ini. Ya, itu John Stott, seorang tokoh yang luar biasa. Ya. Kiranya buah Roh Kudus semakin matang dalam kehidupan saya, menjadi serupa saya dengan Kristus. Yang Ia kasihi, yang Ia percayai, dan yang Ia ikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia roh diberikan pada gerejanya, kepada kita, itu ada tujuannya. Tapi yang lebih penting adalah buah Roh Kudus. Karena buah Roh Kudus itu tetap tinggal. Kalau karunia itu bisa diambil, ya. Jemaat saya dulu di GPI Sabang itu bukan jemaat gereja saya itu semua ibu-ibu yang berdoa sungguh-sungguh untuk penginjilan diberi karunia-karunia. Tapi setelah itu berapa tahun kemudian Tuhan tidak memberikan lagi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari engkau jangan menjadi orang Kristen yang mengatakan, si orang Kristen baik, belum nggak bisa. Kamu harus orang Kristen yang bergerak untuk menjalankan tugas penginjilan dan membawa orang ke jalan Tuhan. Ya, sangat menyedihkan 2 pagi, Sabtu, kemudian Rabu itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang untuk kita bersatu bersama mendoakan jiwa-jiwa yang Tuhan telah siap dipilih di lingkungan kita ini untuk mereka disentuh oleh kehidupan kita, disentuh oleh Injil yang kita beritakan, sehingga mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
bagaimana Roh Kudus itu yang adalah kekayaan hidup kita boleh tetap tinggal di dalam kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pekerjaan Roh Kudus yang memulihkan gambar Allah yang sejalan dengan maksud Allah yang paling utama menciptakan manusia, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, sehingga manusia itu bisa bersekutu, bisa berespon, manusia itu bisa menanggapi Tuhan. Ya, jadi di dalam diri kita tuh ada gambar Allah. Jadi jangan menganggap remeh hidup kita ini, karena hidup kita ini menggambarkan siapa Allah yang kita sembah, yang kita puja. Ya, engkau cantik, engkau ganteng, kalau tidak tahu bahwa engkau adalah gambar Allah, kamu keliru menyalahgunakan kecantikan, kegantengan kamu itu. Apalagi sebaliknya. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya untuk dalam diri kita mencerminkan kemuliaan Allah. Di dalam diri kita mencerahkan, memberikan terang kepada dunia ini, kepada sesama manusia akan keagungannya. Dia memberikan kita gambarnya ketika dia menciptakan kita. Tadi saya sudah singgung, supaya kita bisa bersekutu, kita bisa menyembah dia, kita bisa berdoa kepada dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ketika Allah itu melihat kita diciptakan menurut gambarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu sangat menyenangkan hati Allah. Amat sangat baik, menyenangkan hati Allah. Karena itu pekerjaan ciptaannya segambar dengan dia. Ya, siapa ini? Siapa yang main gitar melodi? Lupa saya, bagus ya. Ya kan wajahnya ambil kedua dari papa mamanya itu. Tapi kalau hanya sebatas itu dia pahami, enggak salah memang. Tapi ada lebih lagi dalam dari itu. Ya, bagus. Identitasnya adalah gambar Allah, citra Allah dalam dirinya. Ya. Kita jangan hanya bersyukur Bapak Ibu kita menikah lalu punya anak. Oh, anakku kayak aku, oh, anakku kayak istriku. Ya, harus loncat dari itu. Bahwa anakmu adalah gambar dan rupa Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jelek-jeleknya saya kan juga saya adalah rupa dan gambar Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, maka seluruh gambar Allah yang agung mulia itu tertutup oleh dosa. Tercemar oleh dosa. Di dalam gambar Allah itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Tapi perasaan dan kehendak kita oleh karena dosa membelokkan kita. Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan. Menyembah dirimu sendiri. Menyembah saya. Saya berpusat kepada diri saya. Tidak lagi melihat kepada orang lain. Terganggu orang lain. Ya. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu ya, kalau sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, ini istri saya, suami saya mengganggu saya. Ngoroknya lah. Ayo, siapa sini yang tidak ngorok? Saya tidur sama Ibu Mona itu, keluarlah mesin ketel uap kapal perang dunia kedua itu. Mengganggu. Bantal, dar kayak gitu. Waduh, terkaget saya. Kenapa? Nah, sadar-sadar juga. Maka sekarang ada alat ya yang masukkan ke hidung itu ya. Ya, begitu. Kenapa gitu? Kenapa kita tidak bisa menerima rahmat Tuhan yang ada di samping kita itu, yaitu suami dan istri? Oleh karena dosa itu merusak kita melihat pasangan kita. Kita tidak lagi setelah jatuh dalam dosa melihat pasangan kita itu, wah wanitaku, ah sayangku. Ya, lu setan, lu kurang ajar sama gue. Kan gitu-gitu tuh. Terjadi makian. Oleh karena apa itu? Ya. Manusia yang rupa dan gambar Allah tercemar, dia tidak bisa memuliakan Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi yang seperti begitulah, maka Tuhan mengutus
firman-Nya menjadi manusia. Ya, firman-Nya menjadi manusia. Dia datang untuk menebus, menyelamatkan kita dulu Bapak Ibu. Dia harus menebus, menyelamatkan kita dulu, maka terjadilah perubahan, pemulihan kembali itu, restorasi kembali itu. Gambar Allah pada diri kita, citra Allah pada diri kita itu. Tanpa Kristus diutus dan mati di atas kayu salib, dan bangkit dan naik ke sorga, maka tidak akan ada pernah manusia mengalami kembali dia kepada gambar Allah. Gambar Allah nggak hilang Bapak Ibu ya, tetap ada. Ya, tetap ada gambar Allah itu. Oleh karena itu orang berdosa yang belum diselamatkan oleh Tuhan, masih ada gambar Allahnya. Maka dia masih bisa berkomunikasi, dia bisa menyayangi, dia masih bisa bercengkerama, dia masih bisa tolong menolong. Masih ada menghargai, menilai orang-orang tertentu Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia dan dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ada selain yang ada. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia yang sulung. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia cahaya Injil tentang kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, dia yang datang ke dalam manusia itu sungguh-sungguh gambar Allah yang tidak kelihatan. Sungguh-sungguh cahaya kemuliaan Allah. Sungguh-sungguh cahaya Injil. Ada yang adalah gambar Allah. Oleh karena itu manusia yang berdosa hanya dapat dipulihkan dalam gambar Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Maka gambar Allah, citra Allah sudah dipulihkan. Sehingga kita bisa beribadah pada hari ini. Kalau belum gambar Allah, citra Allah itu ya dipulihkan, maka kita menyembah pohon. Maka kita menyembah bulan. Maka kita menyembah gajah. Maka kita menyembah arwah-arwah roh mati. Tapi karena kita sudah dipulihkan gambar Allah itu, maka kita menyembah pencipta yang memberi gambarnya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, dan Roh Kudus, Bapak Ibu, perannya adalah dia memasukkan, dia mengambil semua karya Kristus di atas kayu salib yang menebus dan menyelamatkan kita dan memulihkan kita itu kepada kita. Roh Kudus, tanpa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak, maka tidak akan mungkin semua karya Kristus di atas kayu salib diperuntukkan kepada kita. Kita bisa menerimanya. Keselamatan tidak akan mungkin, penebusan dan pendamaian tidak akan mungkin kita akan dapat jika Roh Kudus tidak, Roh Tuhan, Roh yang hidup itu datang untuk menghidupi kita untuk menerima karya keselamatan Kristus. Ya, kita yang mati dihidupkan dan dipulihkan gambar Tuhan itu di dalam hidup kita ini. Di dalam 2 Korintus 3, 17, 18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah yang membuat kita Bapak Ibu bisa dibawa kembali ketika Yesus datang masuk ke sorga sana. Karena kita sudah dipulihkan, dia punya gambarnya itu, gambar Allah. Gambar Tuhan, citra Tuhan di dalam hidup. Kalau belum dipulihkan gambarnya, tidak akan mungkin kita ke sorga untuk menyembah Dia. Yang adalah Tuhan gambar kita itu. Ya. Ini anugerah. Ini kemurahan Tuhan yang Tuhan luar biasa anugerahkan kepada kita. Roh Kudus merubah, ya, pekerjaan Roh Kudus merubah kita dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, buah Roh Kudus itu bertumbuh. Karunia Tuhan itu diberikan kepada kita karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa. Tanpa Roh Kudus diutus oleh Bapa, maka kita akan tidak mungkin memiliki karunia. Termasuk yang paling penting menurut saya adalah buah Roh Kudus. Bagaimana buah Roh Kudus bertumbuh dalam hidup kita?
Itu tergantung bagaimana kita dekat dengan sumbernya itu Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 1-9 kan berbicara tentang itu. Ya, ranting yang tidak melekat pada pohonnya, maka ranting itu akan, kalau ranting itu tidak berbuah, maka dipotong, dibersihkan. Oleh karena itu ketika Roh Kudus ingin membangun buah Roh Kudus dalam hidup kita, maka sakit, menderita. Ya. Karena kita lebih cinta kepada keinginan daging, keinginan dosa. Kok dipotong sakit. Tapi Roh Kudus harus memotong itu supaya kita berbuah lebat. Kita ranting dan Kristus adalah pohonnya, sehingga kita harus melekat kepada Dia. Karena kalau tidak dipotong ranting-ranting yang tidak berguna, maka itu menghambat akan pertumbuhan buah roh di dalam kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Ya. ABC itu adalah satu wadah di mana mengajak kita belajar untuk memotong setiap ranting-ranting pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita itu terpotong. Sehingga melalui firman yang diajarkan itu, maka kita mengenal Tuhan kita, dan Tuhan bekerja melalui firman-Nya untuk menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenal Elia Mirror ya? Elia yang sekarang jadi YouTuber begitu luar biasa, anak muda, masih di bawah saya. Dan dia tidak belajar teologi yang reguler. Dia belajar sendiri. Tetapi Bapak Ibu, hari ini Elia itu, luar biasa ketika dia berdebat dengan saudara-saudara kita di sebelah itu. Ya. Dia Bapak Ibu begitu kuatnya, dan saya belajar juga bagaimana dia itu mengkanter dengan kata-kata yang luar biasa. Hafal ayat, hafal doktrin. Nah satu lagi, itu namanya Agatha. Itu juga masih muda. Bapak Ibu sekalian, dia tidak hanya dikaruniai Tuhan karunia untuk mengajar, tetapi dia juga dikaruniai, diberikan oleh Tuhan buah roh. Itu Bapak Ibu. Keduanya nih kalau berjalan bersama, indahnya luar biasa. Apa itu buah roh? Kemurahan. Ya, kalau kita tadi membaca Galatia 2, 22 sampai 23, di situ Bapak Ibu tolong slide-nya. Ya. Nah, latar belakang Galatia 5, 22, 23 itu kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus yang kontras dengan sifat-sifat kehidupan yang tidak saleh. Yaitu perbuatan daging tadi itu. Jemaat Galatia yang sudah milik Kristus tidak lagi menjadi budak dari sifat dosa itu. Jemaat yang sudah menerima Kristus dan menerima kuasa Roh Kudus, ya, untuk bisa mengatasi dosa dan mengembangkan karakter Kristus di dalamnya. Itu maksudnya latar belakang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, jadi tidak hanya sembarang. Tujuannya adalah supaya kita yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, ya, kontras hidupnya dengan hal-hal yang tidak saleh. Kita yang sudah milik Kristus tidak lagi budak dosa, tapi menjadi budak kebenaran. Jemaat yang sudah menerima Kristus dan menerima kuasa Roh Kudus dapat mengatasi dosa dan mengembangkan karakter. Itulah pentingnya Roh Kudus itu datang dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sudah ada pada hidup kita ini. Bapak Ibu yakin Roh Kudus ada tinggal bersama dengan kita? Siapa yang belum percaya? Bapak Ibu, Roh Kudus itu kuasa atau pribadi? Coba jawab, dia pribadi atau kuasa saja? Pribadi. Maka dia bisa dilukai, ya, bisa didukakan, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat 22, kita memperhatikan ayat 22 Galatia 5:22 itu, apa tertulis? Namun buah roh yang pertama ialah kasih. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13:4, ya, kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati, kasih itu kebenaran, kasih itu murah hati dan seterusnya dan seterusnya. Apa kebenaran dari ayat ini? Kebenaran dari ayat ini, mengasihi seseorang, ya, maka kita merasa lebih mudah untuk sabar. Dengan mengasihi seseorang, dengan kita menerima kasih daripada Roh Kudus dan itu, maka kita mudah untuk sabar karena kasih. Kalau engkau dan saya tidak punya kasih, nggak mungkin kau sabar. Karena kasih itu sabar. Kalau nggak ada kasih, nggak mungkin engkau bermurah hati. Murah itu buah daripada kasih itu juga. Ya. Mau bersikap murah hati kepada seseorang yang kita tidak sukai, nggak mungkin kalau tidak ada cinta kasih Kristus di atas kayu salib dalam hidup kita. Ya. Kalau engkau mengasihi dengan orang yang engkau baik, engkau mengasihi dengan orang tuamu, dengan ya tidak salah, dengan anak tidak salah. Tapi itu biasa saja. Tapi kalau engkau bermurah hati kepada orang yang tidak engkau sukai, dan engkau memberkati dia, itu baru kemurahan hati. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kasih itu ada menguasai hidup kita. Bapak Ibu yang tidak suka sama saya, beri ya. Paling-paling doa aja lah. Oke, begitu ya. Murah hati kepada orang lain merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dari orang yang sungguh-sungguh penyayang. Sekali lagi, kemurahan hati atau kasih tadi dan lain sebagainya tadi itu, ciri yang paling menonjol dari orang yang sungguh-sungguh penyayang. Ya. Ibu Despi sebagai teman saya dari kuliah sampai hari ini, dia memperhatikan saya dengan selalu memberikan nasi yang sudah dikurangi kadar karbonya itu ya, saya. Ya, itu. Dia penyayang, sungguh-sungguh penyayang. Ya. Seorang yang sungguh-sungguh penyayang, dia bisa mengasihi objeknya. Apakah objeknya itu dia sukai atau tidak, dia bisa memberi. Dan dikatakan kasihilah musuhmu, itu kemurahan hati. Ya. Siapa yang bisa mengasihi musuh? Bapak Ibu di bawah itu kan ada satu kawan kita ya. Wah itu bergumul sekali itu kita. Ya. Tapi mari jemaat kita belajar untuk bermurah hati. Ya. Itu ujian. Apakah buah kemurahan hati itu Bapak Ibu? Apakah buah kemurahan hati itu? Tadi sudah saya singgung ya. Buah kemurahan hati itu membuat diri sendiri berguna bagi orang lain. Ya. Membuat diri sendiri itu berguna bagi orang lain. Yunaninya itu Christos. Memberi kemurahan hati tanpa melihat objek yang diberi. Dan objek yang diberi itu diberi dengan belas kasihan. Nah itu ada satu contoh, itu burung bangau. Ya. Burung bangau itu adalah salah satu jenis burung yang akan mengadopsi burung tersesat yang tidak sejenis dengannya. Dan dia mengasihi dan merawat burung yang bukan sejenis dengan dia itu menjadi keluarganya sendiri. Ini menjelaskan bagaimana Kristus itu mengasihi kita. Kita yang harus dibinasakan, tapi dia datang untuk membebaskan kita. Tidak hanya membebaskan, dia mengurus kita, dia pelihara kita, dia sayangi kita, dia cukupkan semua kebutuhan hidup kita. Dia memberikan rohnya untuk menghibur dan menolong kita. Padahal tadinya kita harus dihukum. Tapi dia membebaskan, menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu menunjukkan kemurahan hati. Ya, imam, Lewi, dan lain sebagainya itu hanya melewat aja. Dia melihat orang yang terkapar itu lewat aja. Ya. Tapi orang Samaria itu dia melihat, dia turun dari kudanya itu atau keledainya, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dia rawat, dia kasih obat dan dibilang kalau masih kurang datang kepada saya beri lagi.
Itu kemurahan hati. Bapak Ibu. Maka di dalam gereja kita ini 2 kali persembahan untuk diakonia. Betul ya, Bu Erna? Ada Bu Erna ya? Ya. Tujuannya apa? Tujuannya diakonia, persembahan gereja untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Itu pun kalau melihat jumlahnya tidak seberapa. Ya. Karena itu Bapak Ibu berilah banyak-banyak ya. Tidak hanya sekedar memberi sesuatu, tapi bersedia untuk ikut merasakan apa orang lain rasakan. Ikut merasakan kesusahannya, kesedihannya, pergumulannya. Belas kasih itu, kemurahan hati itu adalah lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri dalam situasi tertentu, Bapak Ibu. Saya sangat bangga dengan ibu-ibu tim perkunjungan itu. Ya, semua komisi-komisi dalam gereja yang bergerak baik sekarang itu adalah komisi perkunjungan, pemerhati. Ya. Saya mau ngomong terus terang aja. Ya. Tapi gerakan ibu-ibu ini yang selalu datang mengunjungi orang-orang yang sakitkah dan seterusnya itu menjadi motor penggerak untuk komisi-komisi lain juga memasuki seperti itu. Ya. Terima kasih untuk komisi ibadah Pak Aris, banting tulang juga dia. Bapak Ibu saudara kalian, alasan untuk berbuat kemurahan. Tolong tampilkan Mbak. Alasan berbuat kemurahan itu. Terus nggak ada ya isinya? Oke. Bukan pernah sebelum. Oh, nggak ada isinya ya? Alasan berbuat kemurahan karena Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Kemurahan Tuhan itu menyelamatkan kita dari berdosa, dan itulah yang membuat kemurahan Allah itu, Bapak Ibu, Ia menebus menyelamatkan kita di atas kayu salib. Nah, spirit itu menjadi spiritualitas kita di dalam kita bermurah hati kepada orang lain itu. Ya. Untuk memiliki kemurahan hati, kita harus hidup berpusat kepada Kristus dan meneladani Kristus. Tanpa itu Bapak Ibu, kemurahan hati kita untuk menyombongkan kita. Untuk supaya orang lain, wah Pak Aryo itu bermurah hati. Tapi kalau Kristus yang menjadi pusat kita bermurah hati, ketika kita memberi kepada orang dan orang memberikan pujian, kita kan tergoda itu. Tapi seseorang yang tahu bahwa dia bermurah hati karena Kristus sudah bermurah hati pada dia, ketika ada orang mengatakan terima kasih Bapak luar biasa baik, dia mengatakan Tuhan ampuni saya. Itu yang layak untuk engkau, bukan saya. Untuk engkau Tuhan, semua pujian itu bukan untuk saya. Kan kita senang ya, banyak artis-artis itu kan memberikan, wah ini sembako, potret ditunjukkan. Wah luar biasa ya, baiknya. Tapi kemurahan hati di sini, Bapak Ibu, dia kembalikan kepada Tuhan. Dan dia mengaku dosanya. Tuhan ampuni saya, kalau saya sudah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Kemurahan hati melampaui kewajiban ganjaran yang kita terima, juga menuntut pengorbanan dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Kemurahan hati sebagai kualitas, ya, sebagai Bapak begini, kemurahan hati yang kita laksanakan itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Ayo, Bapak Ibu ya, saya menyembah pada Tuhan. Nah, kemurahan hati mari kita kembangkan, tumbuhkan menjadi karakter, menjadi gaya hidup kita. Nah, penerapan untuk berbuat kemurahan, Bapak Ibu, kita membangun relasi. Kita tidak akan mungkin tahu kepergumulan orang tanpa kita mau berrelasi. Kita tidak akan mungkin tahu kesusahan orang tanpa kita mau berrelasi orang itu. Maka gereja itu Bapak Ibu tempat di mana kita berrelasi. Bukan hanya kita datang beribadah, melayani dan lain sebagainya, tapi kita berrelasi, kita melihat orang-orang sesama gereja kita ini siapa sih yang kesusahan, siapa yang perlu didoakan, siapa yang ini dan itu Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kemurahan hati, maka harus di dalam kebenaran Tuhan. Galatia dan ayat-ayat itu. Nah Bapak Ibu,
Ada quote kemurahan yang baik, tolong Mbak. Quote kemurahan yang baik gitu ya. Quote kemurahan itu diambil, saya petik dari William Wordsworth gitu ya. Betul ya, baca itu. Dia berkata demikian, hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan. Membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya disegarkan menjadi senyuman. Seorang ibu yang menderita kanker 35 tahun, ya, dia bangga dengan suaminya. Ketika tubuhnya sudah rusak oleh karena obat dan kanker itu, suaminya tetap mengajak dia tertawa dan mengatakan, engkau cantik. Meskipun dia tahu tubuhnya apa, tapi itu membangun spiritnya untuk bertahan hidup. Hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan, membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya disegarkan menjadi senyuman. Ayo Bapak Ibu di keluarga, ya senyuman ibu, senyuman bapak itu menyegarkan. Ya, meskipun sudah jengkelnya minta ampun, ya enggak lah ya. Kemudian ada seorang lagi mengatakan, Washington Irving gitu ya. Kemurahan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Indah ya kalimat itu. Ini dari seorang yang mendalami tugas kehidupannya bermurah hati kepada orang. Ya, orang buta, orang tuli merasakan kebaikannya, kemurahan hatinya itu. Dan Mark Twain mengatakan, Roh Kudus memimpin kita untuk bermurah hati kepada orang lain. Engkau dan saya sudah memiliki Roh Kudus, mari kita bermurah hati kepada orang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah video Bapak Ibu untuk kita tonton sebentar ya, tolong Mbak, video saya terinspirasi dengan Ibu Devi juga ya. Waktu kami ikut jam-jam homiletika di ITA itu diungkapkan oleh Ibu Devi. Maaf Ibu Devi kalau saya niru ini. Coba tolong ya. Ini tentang kemurahan. Bisa? Nah, tolong ada suaranya ya. Pernah nonton ya? Pernah lihat ini? Wanita ini ketahuan mencuri 5 butir telur. Ya, nah, telur ya. Bisa baca ya? Dia ditahan pihak supermarket, lalu menelpon polisi. Seorang polisi yang bernama William Stacy ya, pun datang ke TKP itu. Di hadapan William, Helen terus menangis dan berkata, "Aku terpaksa, anakku sudah 2 kali tidak makan." Mendengar pengakuan Helen, William terkejut. Dia menggali lebih dalam lagi. Ternyata selama ini Helen hidup dengan 2 putrinya dari uang tunjangan pemerintah. Yaitu sebesar $120, sekitar 2 juta rupiah per bulan. Seminggu sebelum dia mencuri, uang tunjangan Helen dicuri seseorang, hingga dia dan keluarga kelaparan selama 2 hari tidak makan. William memutuskan tidak menahan Helen, dia memperbolehkannya untuk pulang, tetapi keesokan harinya William membeli berbagai bahan pokok dengan jumlah banyak. Dia datang ke rumah Helen dan memberi semua belanjaannya. Helen tentu saja menangis haru, lalu berkata, "Pak, kau tak perlu melakukan ini terlalu banyak buat kami." Namun William menjawab, terkadang tanggung jawab kita pada kemanusiaan harus lebih besar daripada sekedar hukum.
Terkadang tanggung jawab kita kepada kemanusiaan harus lebih besar daripada hukum. Itu kemurahan hati. Saya nggak tahu apakah dia orang Kristen atau bukan. Tapi kalau bukan orang Kristen, memalukan saya, memalukan Bapak Ibu. Seharusnya ini yang dibuat oleh orang Kristen. Tapi engkau pelit. Kalau saya beri gimana dengan anak saya? Dan lain sebagainya. Tuhan kiranya menolong kita menjadi orang-orang yang sungguh buah kasih-Nya itu. Buah Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa dalam hati. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah saya pelaku-pelaku firman-Mu. Banyak orang masih membutuhkan belas kasih saya, Tuhan. Meskipun saya tidak memiliki banyak apa-apa. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, tapi ini yang aku punyai. Di dalam nama Yesus, berjalanlah engkau. Itu kemurahan hati. Pak Yosef, mohon berdoa Pak, untuk firman Tuhan. Mengingatkan kami sebagai orang percaya bahwa kami adalah mengantarkan upah Allah yang harusnya kami benar menjadi duta, menjadi utusan Tuhan. Kami boleh menyaksikan akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami Tuhan tidak jadi ideal seperti gambar dan rupa Allah. Pagi hari ini kami boleh kembali belajar bahwa kemurahan yang Tuhan sudah sampaikan, kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman yang boleh menegur kami pagi hari ini Tuhan sebagai orang-orang percaya, sebagai gambaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami berdoa untuk Ibu Yoke yang sekarang harus masuk rumah sakit oleh karena penyakitnya ya Tuhan. Biarlah di dalam ketidakberdayaan tubuh fisiknya, kuasa Tuhan menopang dia. Penghiburan daripada Roh Kudus menguatkan dia. Dan firman-Mu yang selama ini menjadi makanan rohaninya, itu membantu menolongnya di dalam menanggung semua penderitaan tubuhnya. Sebagai sesama orang percaya, Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan menganugerahkan kuasa-Mu yang bisa membebaskan dia dari sakit penyakit. Ini Tuhan. Tapi berilah dia ya Tuhan Yesus, tetap di dalam ketidakberdayaannya, imannya tetap tertuju kepada Kristus. Di dalam penderitaannya dia boleh bergembira, boleh bersuka cita, karena Kristus telah menjadi miliknya. Dan ia pun menjadi milik Tuhan. Berkati semua orang yang merawatnya, yang menolong dia ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk persiapan ulang tahun gereja. Kami berdoa biarlah kami sebagai majelis gereja boleh sungguh tanggap untuk bersyukur di dalam perayaan gereja kami ini ya Tuhan. Biarlah perayaan gereja ini Tuhan dipuji. Dan lebih daripada itu Tuhan juga Engkau boleh menjadi Tuhan yang kami taati dalam dan mengikuti perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Oleh ulang tahun gereja ini kami boleh menikmati kasih persaudaraan satu sama lain. Berdoa juga untuk rencana pernikahan Tio dan Saudara Ella yang sudah mendekat. Kami mohon Tuhan menolong segala persiapannya. Dan biarlah hari pernikahan mereka, hari di mana ya mereka boleh merayakan bagaimana Tuhan telah mempersatukan mereka di dalam lembaga nikah yang Engkau ciptakan sendiri. Lembaga yang penuh dengan anugerah. Lembaga nikah yang penuh dengan kemurahan-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah ketika mereka menikah, mereka boleh melihat, boleh menceritakan, menyaksikan Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong, memberkati semua persiapan. Berdoa untuk Bapak Antinus yang berulang tahun tanggal 6 Agustus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, menolong sepanjang tahun. Terima kasih perannya sebagai ayah, sebagai istri. Berkati juga kehidupannya ya Tuhan di dalam pekerjaan di tahun-tahun di depan ini. Jaga dan lindungilah keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil. Semua biaya kehidupan Tuhan juga yang menolong, memberkati. Kami berdoa juga untuk Paulus Sevin, putra Ibu Marta. 9 Agustus kemarin dia berulang tahun. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semakin dia bertambah usia, semakin dia melihat, memahami, mengerti cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa kepadanya. Dan bawalah dia ya Tuhan di dalam iman yang sungguh-sungguh berharap. Dan biarlah menyerahkan diri sejak sekarang ya Tuhan kepada Kristus yang tidak pernah mengecewakan akan hidup kami ini. Ibu Rifah yang berulang tahun juga 10 Agustus kemarin. Terima kasih. Setahun sudah Engkau tolong ia. Banyak hal yang Tuhan telah buat baginya ya Tuhan. Tidak terhitung dengan kata dan kalimat. Tuhan, Engkau selalu baik kepadanya. Engkau selalu mengasihinya. Biarlah tahun-tahun di depan ini ya Tuhan, dia boleh membuktikan cinta kasih itu dengan hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan. Mau memberkati banyak orang ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Suci Agustina yang 11 Agustus berulang tahun. Terima kasih untuk anak-Mu ya Tuhan. Begitu dia mengabdi dirinya, menyerahkan waktu hidupnya untuk pekerjaan-Mu di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang tak pernah terpikirkan, Tuhan nyatakan. Berkati dia sebagai istri, berkati dia sebagai guru, berkati dia sebagai pimpinan di PPA, berkati dia juga sebagai istri. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Anugerahkan kepada hamba-Mu ya Tuhan, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih, biarlah melalui kehidupannya ya Tuhan. Banyak orang boleh mendapatkan berkat Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati. Terutama dalam peralihan pemerintah yang akan datang, semuanya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa untuk gereja-Mu, GKRI Misi Aletheia, biarlah di dalam pertolongan demi pertolongan-Mu, tambah-tambahkan jiwa baru Tuhan di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum sama sekali mengenal Tuhan, maupun orang yang selama ini sudah menjadi Kristen, tetapi biarlah melalui gereja-Mu mereka menyatukan diri bersama dengan kami beribadah. Inilah doa sembahyang kami, yang kami panjatkan juga ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, yang mengalami penderitaan tubuh, yang sedang dalam pemulihannya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, biarlah Tuhan bersama dengan mereka. Begitu juga dengan anak-anak kami yang sekolah, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati. Supaya mereka boleh diberi pengertian untuk sungguh-sungguh belajar yang membantu mereka untuk masa depannya. Inilah doa sembahyang kami yang panjatkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja Tuhan ini.